Anda itu tadi mengenai masalah HAM yang erat kaitannya dengan Pak Prabowo. Ini apakah akan menjadi pertimbangan juga bagi PKS? Jadi begini ya, jangan orang seperti Pak Prabowo itu sudah menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi. Terus kalau ada pihak lain menganggap itu tidak selesai, jangan itu jadi beban dia dong gitu. Sebab itu juga nanti bisa kena kepada orang kayak Pak Jokowi, ya kan? Sekarang dia ada kasus Transjakarta, kepala dinasnya udah diperiksa. Apa kita mau bilang pada dia tersangkut kasus korupsi Transjakarta, mobil berkarat? Kan nggak boleh begitu lagi caranya kan. Jadi black campaign seperti ini menurut saya bisa kita pakai untuk saling serang menyerang, tetapi kami membaca semua kandidat yang ada, mengevaluasi perkembangan partai yang ada, rasanya kami akan mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang betul-betul didasarkan kepada justru keinginan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kami nanti dalam komunikasi kami dengan timnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo, pemerintahan yang akan datang harus bisa menjamin selesainya excess baggage dari negara kita bertahun-tahun, masalah-masalah yang tidak diselesaikan. Kita ingin selesaikan itu supaya kita meluncur ke depan sebagai bangsa, menjadi bangsa yang nggak punya beban gitu loh. Ya, semua harus begitu. Jangan semua orang ini nanti nggak menyelesaikan masalah, mengulur. Bahaya juga bagi anak cucu kita ke depan gitu loh. Nah, kami justru merasa dalam hal ini, dalam penerimaan kami kepada proposal pertama Pak Prabowo ini, rasanya itu nanti kita dialogkan. Tidak masalah jadi ya, Bang Fahri ya, mengenai itu tadi. Baik, Bang Fahri, kalau misalnya nih ditolak akhirnya, itu bagaimana langkah berikutnya dari Gerindra? Ya, kami kan selalu berpikir positif ya, apalagi dengan silaturahim yang baik gitu ya. Tapi tadi saya klarifikasi sedikit, itu masalah HAM itu juga masalah yang diada-adakan. Ya, mungkin boleh saja orang mau mencari-cari kesalahan setiap capres, cawapres, silakan. Tetapi kalau itu bukan menjadi sesuatu yang sudah menjadi fakta hukum, itu kan berarti cuma rumor. Nah, kalau rumor itu diulang-ulang terus jadi fitnah rutin namanya ya. Nah, kalau saya lihat sekarang ini mereka mencari kelemahan atau kesalahan Pak Prabowo. Di korupsi tidak ada korupsi. Ya, tidak ada sama sekali Pak Prabowo tersangkut misalnya masalah korupsi. Makanya dicari-cari yang lama-lama dikorek-korek lagi. Padahal ini sudah ada di kardus di gudang gitu ya. Diangkat lagi di kardus di gudang. Oh, ini ada masalah dulu, didaur ulang gitu. Jadi menurut saya masalah kita yang paling bahaya ini adalah masalah HAM kita adalah korupsi. Nah, korupsi seperti masalah Transjakarta ini harus diungkap. Itu jangan sampai dibiarkan begitu saja. Dan ini nggak boleh tebang pilih siapapun gitu loh. Ya, Bang Effendi, kalau ini kita melihat dari bagaimana? Balik pelanggaran HAM dalam bentuk korupsi langsung tunjuk lawan ya. Jakarta lagi. Tunjuk kasus. Ya, oke, Bang Effendi. Begini, kalau dilihat dari cara berkomunikasi kedua partai ini, kemudian juga landasan ideologinya juga berbeda kan begitu. Apakah akan ketemu nih chemistry-nya nanti? Satu hal yang pertama, ini baru awal ya. Saya khawatir ini kelihatan mulus pada awalnya. Lalu nanti ketika ada tim yang mulai agak kecil itu, sorry nih ya, lalu muncul ada sedikit keributan-keributan yang katanya kalau berdasarkan teori itu keributan-keributan dimunculkan untuk mengatakan kursi kita agak lebih banyak dong sedikit. Maksudnya kursi menteri gitu. Jadi kalau cuma adem-adem saja kan berarti setuju ya, 2 misalnya. Tapi begitu ada ributan sedikit nggak bisa nih. Kalau cuma 2 yang itu masih ribut, jadi 4 lah misalnya. Jadi saya nggak tahu apakah modus itu masih akan jalan atau ternyata ini memang betul bisa adem ayem seperti tadi. Itu satu. Yang kedua, barangkali ini bisa komplementari dalam konteks yang tadi. Yang pertama, kalau PKS selama ini agak dalam tanda petik terserang oleh isu korupsi ya, belakangan kan agak menderita sekali karena itu, ternyata di Prabowo isu itu nggak muncul, terhadap pribadinya nggak muncul. Walaupun betul, saya agak berbeda pendapat dengan mengatakan justru Fadlizon termasuk bagus ketika menanggapi isu HAM itu. Jangan juga dipendam saja. Nggak apa-apa kan katanya Pak Prabowo siap. Nah, boleh tuh kita cari tempat yang ilmiah, mau di kampus juga nggak apa-apa. Bicara, dibahas secara ilmiah. Ketemu nih ya, yang jadi di Bang nih. Dibicarakan. Nah, tapi soal jadi atau tidak, saya tadi membatasi pada 3 poin. Yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa ini mungkin akan diperluas. Tapi jangan juga mencari koalisi besar pada saat ini. Karena koalisi besar itu sebetulnya hanya cerminan orang yang agak takut-takut itu. Yang benar itu adalah koalisi besar akan datang pada waktunya, ditambah dengan bagaimana mewujudkan sesuatu pada saat ini, lalu peta yang lain akan berubah. Itu poin kedua. Nah, poin yang ketiga, jangan ngotot untuk memajukan cawapres. Yang ketiga?
Ya itu tadi, yang ketiga, yang kedua tadi bahwa membuat koalisi besar itu jangan seketika. Kalau sudah ada, nanti yang lain bisa datang. Karena kalau petanya sudah berubah, yang lain harus menempatkan diri. Yang terakhir jangan ngotot begitu ya. Jangan ngotot untuk mengajukan cawapres. Nggak serta-merta kalau PKS maju, maka Aher atau Anies Mata harus menjadi cawapres. Kalau itu ternyata dipegang ngotot, bisa nggak jadi juga koalisi ini. Kita tunggu saja nanti bagaimana akhirnya, apakah akan diterima juga pinangannya. Ini tidak akan bikin pantun, Bang Fadlizon? Ya, ahli puisi. Iya, puisi. Oh gitu. Tapi ini bisa berubah. Iya. Kita tunggu aja nanti ya. Baik, saya harus akhiri. Apa kabar Indonesia Malam hari ini? Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami. Saya Feni Anastasia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.